Oke, selamat datang channel saya Don to Heaven. Mohon maaf di sini saya dubbing ulang karena audionya error guys ya. Di sini adalah banyak alasan dan jawaban kenapa lebih baik beli HP baru walaupun low end atau mungkin bisa dibilang kentang gitu daripada beli HP flagship tapi bekas. Berdasarkan pengalaman saya guys. Sini bisa benar bisa enggak, tapi yang penting ini jujur berdasarkan pengalaman saya dan mohon maaf apabila ada yang menyinggung ya. Jadi yang pertama, HP flagship bekas itu umurnya sangat acak ataupun random ya. Bisa jadi awet banget, bisa jadi enggak guys. Dan masalah terberatnya ketika HP itu bekas, kita nggak ngerti gimana pengguna sebelumnya gitu guys. Ada orang yang pakai HP-nya dipakai buat main game berjam-jam, ada yang cuma dipakai WhatsApp, ada yang dipakai masuk ke kolam renang gitu misalnya. Ada yang cuman dipakai untuk kayak hal-hal ringan gitu, misalnya untuk WhatsApp gitu ya, telepon gitu doang. Jadi kita nggak ngerti kalau pas yang apes bisa-bisa dipakai buat main game sambil dicas dan baterai life-nya sangat sedikit gitu, jadi cuma dipakai bentar langsung drop. Nah itu jadi kita tuh sangat-sangat gambling gitu guys. Gue pribadi udah lumayan sering beli barang bekas, lebih dari 10 kali lah. Dan presentasi untuk awet itu sangat sangat tidak konsisten gitu guys. Sebagai contoh, gue beli keyboard ya. Keyboard itu agak nggak enak sebenarnya, tapi gue modif akhirnya enak guys. Terus gue beli HP-nya itu ternyata baterainya kurang bagus guys. Jadi gue ganti baterainya yang setipe dan jadi lebih better. Tapi masalahnya apakah mayoritas orang Indonesia mau untuk mengganti hal-hal seperti itu? Kan kalau udah beli barang bekas biasanya langsung pakai aja gitu, nggak mikirin spare part atau dioprek-oprek gitu guys. Jadi ya kalian harus mikirin lagi gitu. Nggak apa-apa beli barang bekas, tapi usahakan kalian punya HP utama, jangan dipakai sebagai HP utama guys. Misalnya kalian punya HP utama untuk kontak, untuk email di HP Samsung misalnya, HP Samsung J5 misalnya, lalu kalian pakai HP flagship bekas kayak mungkin iPhone 12 bekas khusus untuk main game doang gitu. Jadi dipisahin. Kenapa? Karena kalau sewaktu-waktu HP-nya matot atau HP-nya bermasalah, kalian nggak rugi gitu loh. Kalian nggak perlu backup data. Dan ini menurutku sangat penting guys, karena backup data di HP yang sudah mati total itu sangat susah. Gua kejadian dulu waktu pakai HP-nya bootloop, itu susah banget backup datanya. Akhirnya ya diikhlaskan doang guys. Yang bisa ke backup itu yang udah diupload di Google Drive doang, sisanya ya udah hilang gitu. Lalu yang ketiga, barang bekas ini memiliki stabilitas yang agak gambling guys. Misalnya gini, kalian beli HP Snapdragon 855 ya, itu kan agak panas guys atau overheat gitu, dibandingkan Snapdragon 7 Gen 1 gitu yang baru. Memang secara performa dia kencang, tapi dia panas dan baterainya tuh kecil guys. Biasanya HP-HP flagship itu baterainya sangat kecil, yang dimana kalian harus sering-sering ngecas gitu. Ya menurutku nggak efisien untuk HP harian ya, kecuali flagship yang versi baru. Kalau versi terbaru pasti hemat karena sudah dioptimisasikan dengan OS yang pada waktu itu. Cuman kalau HP flagship lama dipasangi OS yang terbaru kan agak-agak berat gitu guys. Jadi kasihan sebenarnya di HP itu sendiri gitu. Lalu HP baru itu memberikan peace of mind guys. Misalnya HP kalian ini, peace of mind ini sangat berpengaruh dalam rating pembelian HP guys. Misalnya ada rating baterai resisten. Kalau kalian pakai HP bekas, rating itu pasti sudah nggak sevalid kondisi baru gitu. Jadi kalaupun HP-nya kecemplung air dan mati, ya yang disalahin kalian bukan HP-nya gitu. Jadi ya begitu. Jadi kalian harus benar-benar ngerti banget sama spesifikasi gitu loh. Terus yang terakhir, masa pakai HP itu gambling guys. Gua nggak bilang barang bekas itu masa pakainya pendek, enggak guys, karena ada orang yang beli barang bekas juga malah untung. Tapi dari pengalamanku masa pakai barang bekas ini, aku bilang gini karena aku udah beli HP ya. Aku udah beli sekitar 7 HP dan semuanya punya aku tuh rugi karena mati total ya. Yaitu
pure karena gue pribadi mungkin kurang pengalaman ya. Di situ kira-kira ruginya lumayan banyak banget guys, tapi nggak apa-apa ya. Kira-kira tabungan gue itu seumur hidup ya waktu itu, gara-gara gue sering beli barang gitu dan zong, tabungan gue sisa kayak 20% doang dari keseluruhan gitu. Itu lumayan parah banget karena ya itu keputusan yang salah sebenarnya, tapi ya sudah gitu. Dan barang bekas ini, apalagi kalau kalian beli HP flagship ya, itu kadang banyak kayak kegocek guys. Misalnya gini, kalau kalian beli HP Samsung S8 bekas, itu harganya murah guys, cuman 1,6 juta, 2 juta gitu ya. Tapi layarnya misalnya minus shadow atau minus retak tipis gitu. Tapi kalau misalnya kalian kena bagian tengahnya itu bisa langsung black screen, dan harga beli layar AMOLED itu bisa sampai 2 juta sendiri. Jadi kayak HP-nya harganya 2 juta gitu, tapi kalian perbaikin AMOLED-nya itu bisa 4 juta gitu. Bahkan kalau di service center resmi bisa 3 juta gitu. Jadi kayak HP-nya 2 juta, servisnya 3 juta gitu. Jadi kayak 5 juta. Itu sangat mahal sekali sih. Dan di harga segitu kalian bisa dapat HP yang baru, yang lumayan mepet-mepet flagship atau flagship killer, dan lebih bagus gitu guys, lebih jangka panjang gitu loh. Ya istilahnya beli barang bekas ini menurutku high risk high return. Tapi buat kalian yang pingin aman ya sebisa mungkin lebih bijak guys. Bukan berarti nggak boleh, nggak apa-apa beli aja gitu, tapi kalian harus dengan pengalaman yang tinggi gitu. Kayak misalnya gue tuh udah beberapa kali kena zong gitu. Gue beli iPhone 3GS, HP-nya meledak, kembung soalnya guys, nggak tahu kenapa ya, karena gue nggak pakai 2 bulan gitu. Terus gue beli Vivo Y53 karena memorinya tuh kecil, 16 GB. Gue cuma install Mobile Legends, dia HP-nya bootloop guys, karena terlalu banyak menyimpan file downloadan data Mobile Legends itu. Dan itu jadi lebih baik kalian beli HP baru dan tahan sampai lama, karena mindahin data itu ribet. Atau beli HP yang benar-benar kalian paham,